Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dini Krisnanti, dan di sini saya akan mempresentasikan final project saya untuk kelas mikroekonometrika yang berjudul Dampak Ketergantungan pada Remitansi terhadap Pola Pengeluaran Rumah Tangga di Indonesia. Nah, yang pertama, kita tahu bahwa fenomena pengiriman uang atau remittance ini di Indonesia dilatar belakangi oleh tingginya angka migrasi atau mobilisasi. Nah, berdasarkan data dari BPS tahun 2022 ini 92,47% penduduk yang melakukan mobilisasi ini dilatar belakangi oleh alasan pekerjaan. Nah, harus karena tingginya hal ini, maka arus remittance ini meningkat drastis di Indonesia selama 10 tahun terakhir. Ini dari 2.110 juta US dollar menjadi 3.879 juta US dollar. Nah, uh, Indonesia sendiri juga menjadi negara top 5 dengan penerimaan remittance terbanyak di Asia Pasifik. Nah, uh, mengapa saya mengambil topik ini itu yang pertama uh, dari remittance sendiri atau remitansi di sini rumah tangga yang menerima remitansi memiliki perbedaan perilaku dalam menggunakannya. Nah, uh, ini pola perilaku ini bisa dilihat dari karakteristik rumah tangga yang menjadi penerima remitansi. Nah, berdasarkan studi, rumah tangga yang menerima remitansi ini biasanya adalah merupakan rumah tangga miskin. Nah, seperti kita tahu bahwa uh, pola perilaku rumah tangga miskin ini cenderung memberikan potensi ketergantungan terhadap bantuan yang diberikan atau adanya potensi isu welfare dependence. Nah, hal ini juga uh, memungkinkan adanya isu ketergantungan rumah tangga pada remitansi. Nah, kemudian studi terdahulu juga mengatakan bahwa uh, remitansi ini memicu ketergantungan pada penerima remitansi. Nah, hal ini tuh bisa dijelaskan melalui teori alokasi waktu oleh Becker, di mana uh, terdapat efek pendapatan dan efek substitusi yang mengakibatkan penurunan jam kerja. Nah, um, studi dari CAMI tahun 2005 juga menambahkan bahwa remitansi ini tidak berperan sebagai sumber kapital untuk pembangunan ekonomi, melainkan menciptakan budaya ketergantungan melalui substitusi pendapatan tenaga kerja dan mengurangi usaha penerimaan remittance untuk bekerja. Nah, pola pengeluaran rumah tangga sendiri dipilih sebagai variabel dependen karena variabel ini merupakan indikator kesejahteraan yang kerap digunakan dalam berbagai studi empiris. Nah, Engel dalam hukum Engel juga menyatakan bahwa peningkatan pendapatan atau penerimaan ini bisa diasosiasikan dengan penurunan proporsi pengeluaran non-pangan terhadap keseluruhan pangan. Meskipun secara absolut pengeluaran non-pangan tetap meningkat. Kemudian studi empiris ini yang menganalisis mengenai dampak remitansi terhadap pengeluaran rumah tangga memberikan hasil yang berbeda-beda, terdapat dampak yang positif dan negatif. Nah, namun di sini belum ada studi yang menganalisis dampak dari ketergantungan remitansi terhadap pengeluaran rumah tangga khususnya di Indonesia. Nah, oleh karena itu saya studi ini menganalisis apakah ketergantungan pada remitensi ini berdampak negatif pada proporsi pengeluaran non-pangan di Indonesia tentunya. Nah, data yang digunakan adalah data cross-section dari Susunan Score dan Susunan MKP pada tahun 2021 oleh BPS dan juga tambahan data untuk variabel instrumen dari BPS juga dari Long Form Survey 2020. Nah, karena terdapat unsur endogenitas pada remitansi, ini digunakan metode instrumental variabel yang di sini saya menggunakan variabel jarak usia anak pertama dan terakhir serta tingkat migrasi recent keluar di daerah tempat tinggal rumah tangga selama 5 tahun terakhir. Nah, jarak usia ini dipilih karena asumsi bahwa ketika jarak usia anak semakin tinggi antara anak pertama dan anak terakhir ini menandakan bahwa ketika orang tua ibu melahirkan anak terakhir ini sudah berusia pada uh, usia yang cukup lanjut sehingga ketika anak mulai bertambah dewasa, nah, bahkan sebelum mulai mampu produktif ini orang tua sudah mengalami penurunan produktivitas. Nah, ini kan mendorong rumah orang tua harus mencari uh, penerimaan dari sumber lain, sehingga tidak jarang bahwa orang tua mendorong anaknya untuk uh, membantu bekerja. Tidak
tidak menutup kemungkinan juga maka terjadi adanya migrasi. Nah, sedangkan tingkat migrasi resign keluar ini di sini saya menggunakan tingkat migrasi resign keluar uh, pada tingkat provinsi. Nah, tingkat migrasi resign ini keluar ini itu adalah variabel yang menunjukkan seberapa persen individu yang tinggal pada uh, daerah tempat tinggal rumah tangga tersebut ini melakukan migrasi keluar daerah tersebut selama 5 tahun terakhir. Nah, apabila angka ini tinggi, maka akan memicu rumah tangga untuk juga turut melakukan migrasi. Nah, pada akhirnya hal ini akan berdampak pada uh, probabilitas rumah tangga bergantung pada remitansi. Kemudian untuk metodologinya digunakan IV to SLS. Nah, uh, ini ada variabel dependen yang saya gunakan adalah proporsi pengeluaran pangan terhadap total pengeluaran rumah tangga dan juga nanti ditambahkan pada total pengeluaran rumah tangga untuk model keduanya. Nah, ini juga ada beberapa variabel independen dan variabel instrumennya. Untuk first stage regression-nya di sini saya menggunakan profit regression karena uh, remittance remitensi di sini merupakan variabel yang bernilai antara 0 dan 1, di mana bernilai 1 jika rumah tangga memiliki sumber pembiayaan utama ini dari kiriman atau remitensi, dan 0 jika tidak. Kemudian radius from regression-nya adalah seperti ini untuk model dengan variable dependent proporsi non-pangan terhadap total pengeluaran. Nah, di sini hasilnya ditemukan perbedaan hasil antara estimasi menggunakan OLS dan IV. Nah, di sini ditemukan bahwa peningkatan probabilitas sebesar 1% akan menurunkan proporsi pengeluaran non-pangan rumah tangga sebesar 3,3%. Hal ini berbeda dengan OLS yang menemukan dampaknya ini positif dan juga signifikan. Nah, perlu digarisbawahi sebelumnya di sini bahwa terdapat perbedaan observasi karena untuk estimasi IV di sini karena menggunakan variabel uh, jarak jarak usia anak, maka untuk rumah tangga yang anaknya sudah tidak tercatat dalam satu rumah tangga ini tidak dapat diestimasi, tidak dapat dimasukkan dalam estimasi meskipun rumah tangga tersebut memiliki sumber pembiayaan utama pada remitensi. Kemudian untuk dampak ketergantungan pada remitensi terhadap total pengeluaran juga ditemukan nilainya negatif signifikan di mana penerima probabilitas rumah tangga yang menjadikan remitensi sebagai sumber pembiayaan utama sebesar 1% akan menurunkan total pengeluaran rumah tangga sebesar 25,24%. Nah, untuk hasil uji variabel instrumennya, uji asumsi variabel instrumennya juga ditemukan bahwa uh, pertama, terdapat endogenitas dalam estimasi dalam model sehingga diperlukan solusi untuk mengatasi hal ini, yaitu makanya digunakan variabel instrumen. Nah, kemudian untuk hasil uji over identification juga ditemukan bahwa hasilnya tidak signifikan, berarti variabel instrumen ini memenuhi asumsi ini. Kemudian untuk asumsi relevansi, kita juga ditemukan bahwa nilai probabilitas F-nya di sini adalah sangat signifikan, 0,000, yang berarti variabel instrumen ini relevan dan tidak lemah. Nah, kesimpulannya studi ini memberikan kontribusi baru pada dampak dari ketergantungan pada remitensi terhadap pola pengeluaran rumah tangga berupa proporsi pengeluaran non-pangan terhadap keseluruhan pangan dan total pengeluaran rumah tangga. Nah, hasil ini membuktikan bahwa terdapat kultur dependensi pada remitensi yang nantinya ternyata menurunkan kesejahteraan rumah tangga. Kemudian, uh, pemerintah perlu menyusun kebijakan-kebijakan pembangunan yang sedemikian rupa disusun agar rumah tangga ini mampu melakukan diversifikasi penerimaan dan menggunakan penerimaan tersebut dengan sebaik-baiknya. Misalnya digunakan untuk investasi dalam jangka panjang. Nah, adapun studi ini memiliki kelemahan, yakni karena periode yang digunakan hanya satu periode pada tahun 2021, maka uh, terdapat
potensi besaran koefisien ini kurang akurat karena pada periode tersebut saat sedang terjadi uh, pandemi COVID yang dimana pada saat itu semua aktivitas ekonomi sedang melemah dan pengeluaran tentu saja semakin rendah. Nah, selain itu karena seperti yang saya katakan tadi, rumah tangga yang sebenarnya bergantung pada remitensi dari anak yang akan tetapi anaknya ini sudah keluar dari pencatatan rumah tangga orang tua, ini tidak bisa dimasukkan ke dalam estimasi. Nah, hal ini dikarenakan nilai variabel instrumen berupa jarak usia anak ini tidak dapat ditemukan dan mengubah nilai jarak usia anak tersebut menjadi nol akan tentunya akan memberikan hasil estimasi ke arah yang kurang tepat. Untuk studi selanjutnya mungkin bisa mempertimbangkan kekurangan-kekurangan dalam studi ini. Sekian dari saya. Terima kasih.